Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2004-14077. Tujuan saya membuat video ini untuk ulangan tengah semester mata kuliah metodologi studi Islam. Soal yang pertama, apa yang Anda pahami tentang metodologi studi Islam dan bagaimana sejarah perkembangannya? Metodologi studi Islam adalah cara atau proses yang digunakan untuk memudahkan dalam pengkajian Islam, karena dalam hidup tiada yang instan, sepenuhnya memerlukan proses untuk menggapainya. Dan jika Anda ingin memahami Islam sepenuhnya, Anda harus mengenal terlebih dahulu metode apa yang akan Anda gunakan untuk mendalaminya. Dan untuk sejarahnya, sejarah perkembangannya adalah Islam telah ada sejak zaman kenabian. Sejak itu Islam terus berkembang hingga saat ini. Pada tahun 1800 Masehi disebut sebagai Islam modern sampai saat ini. Di masa ini perkembangan dalam kehidupan Islam meliputi pendidikan, politik, perdagangan, dan kebudayaan. Sejarah Islam yang terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode pertama yaitu periode klasik sejak dari tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Periode pertengahan 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Dan periode ketiga yaitu periode modern sejak tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Dengan soal yang nomor 2, bagaimana ruang lingkup studi Islam, dan berikan masing-masing contoh. Islam sebagai doktrin, gejala budaya, interaksi sosial, dan dimensi keilmuan dan keagamaan. Yang pertama, Islam sebagai doktrin. Islam sebagai doktrin Tuhan yang kebenarannya diakui para mu'alaf adalah final, dalam arti absolut dan diterima apa adanya. Dengan nomor 2, gejala budaya. Sebagai gejala budaya yang berarti segala sesuatu yang merupakan ciptaan manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman masyarakat tentang doktrin agama mereka. Dengan yang ketiga, interaksi sosial, karena interaksi sosial adalah realitas umat Islam. Ketiga, tentang apa yang Anda ketahui tentang orientalisme dan oksidentalisme, serta apa yang melatar belakanginya. Orientalisme adalah sebuah gerakan riset orang-orang barat terhadap orang-orang timur. Keilmuan timur dikaji oleh barat dengan sudut pandangnya. Sedangkan oksidentalisme adalah gerakan orang-orang timur yang mengkaji tentang keilmuan barat dengan sudut pandang timur yang sifatnya netral, tidak seperti kaum orientalisme yang memiliki misi untuk merusak kebenaran dan khazanah keislaman. Formal, rasional, serta metodologi pendahuluan. Sebutkan perbedaan keempat tersebut. Tradisional artinya seseorang akan beragama berdasarkan suatu tradisi dari nenek moyang ataupun leluhurnya. Sedangkan formal, seseorang akan beragama dengan dasar formalitas yang berlaku dalam lingkungannya. Rasional artinya seseorang akan beragama dengan pada akal dan rasio yang dipunyainya. Maka dari itu mereka akan selalu berusaha untuk menghayati dan memahami ajaran dalam agamanya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya. Metode pendahuluan artinya seseorang akan beragama dengan berdasarkan menggunakan akal dan perasaan yang dikendalikan wahyu. Yang nomor 5, apa perbedaan studi Islam melalui pendekatan akli dan kasyafi? Lalu berikan contoh. Pendekatan akli memiliki karakteristik lebih mengedepankan teks atau normatif yang tercantum dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah atau Al-Hadis.
daripada akal. Sedangkan pendekatan akli merupakan akal pikiran manusia yang sehat dan objektif, tidak dipengaruhi oleh keinginan atau ambisi kebencian dari emosi. Pendekatan kasyaf, metode kasyaf ini dipergunakan oleh para sufi untuk memperoleh pengetahuan secara langsung dari Allah dengan intuisi sebagai instrumennya dan bukan melalui nalar. Dalam pengembangan metode pemikiran Islam, pendekatan kasyafi juga dikenal sebagai pendekatan irfani. Ini tuh yang saya pahami dari metodologi studi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.